Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robohumuzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Di sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Romi, mungkin saja ada hal itu. Romi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara.
kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Nah, tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya Pak, ada Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu-Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir
ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendry Satrio Official Rabu 24 September 2025, Romi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Romi, mungkin saja ada hal itu. Romi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non state. Non state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg, baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih
masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga pakai dulu apa aja. Kondisi masih belum tenang ya? Ya, Pak. Terima kasih, Bapak. Aduh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robohumuzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada
dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya apa? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya Pak, Terima kasih Bapak. Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robohumuzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari, yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama, Indonesia itu dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh.
Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Arif pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya Pak, Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi.
Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robohumuzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi.
Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya apa? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Iya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi.
Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robohumuzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin
bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg, baca semua kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Indonesia, Pak. Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir
terakhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendry Satrio Official Rabu 24 September 2025, Romi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Romi, mungkin saja ada hal itu. Romi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Arif pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya apa? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih
masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robohumuzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada
dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut Kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar step up atau apa non step up Pak? Sebetulnya non step, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Ya, tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robohumuzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari, yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama, Indonesia itu dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh.
Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar step up atau apa non step up Pak? Sebetulnya non step, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi.
Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu-Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, lanjut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade
ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar step up atau apa non step up Pak? Sebetulnya non step, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg, baca semua kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Iya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum menang ya? Ya Pak, ada Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi.
Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan Direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin
bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Indonesia, Pak. Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Iya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisi masih belum menang ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir
ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendry Satrio Official Rabu 24 September 2025, Romi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Romi, mungkin saja ada hal itu. Romi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Arif pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua kaum kapitalis begitu. Tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih
masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Ya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan itu bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga aja pakai dulu apa aja. Kondisi masih belum menang ya? Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Di sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada
dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Arif pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian. Saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Iya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisi masih belum menang ya? Ya Pak, ada Pak. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan dunia, yakni George Soros, hingga mantan direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari, yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama, Indonesia itu dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh.
Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan Direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arif Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Iya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisi masih belum menang ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi.
Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan Direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, menurut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade,
ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan satu lagi David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Iya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisi masih belum menang ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi.
Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio Official Rabu 24 September 2025, Robi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah yang saat ini baru saja terbentuk. Sisi lain, tentang konspirasi partai politik di Indonesia, apakah ada jejaring asing yang membiayai? Menurut Robi, mungkin saja ada hal itu. Robi mengaku pernah mendapat suatu cerita yang mengejutkan dari salah satu country manager bank asing di Indonesia perihal peristiwa tahun 1998. Saat itu, kata dia, ada negara asing yang melakukan penggelontoran dana dengan jumlah besar untuk membiayai demonstrasi melengsarkan Soeharto dari jabatan presiden. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menilai ada dalam aksi unjuk rasa yang ricuh di gedung DPR Jakarta yang digelar 2 hari yakni 25 dan 28 Agustus. Hal itu disampaikan Hendro Priyono setelah mendampingi mantan pejuang Timur Timur yang bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 28 Agustus. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, kata dia, adalah pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Kaki tangan di Indonesia tersebut, menurut Hendro Priyono, tidak menyadari sedang diperalat. Menurut kepala BIN, pertama Indonesia itu, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Meskipun bukan atas nama negara, dalang tersebut disebutnya sangatlah berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya ya Taipan Dunia George Soros, kemudian mantan direktur CIA George Tenet, dan Taipan David Rockefeller. Tujuan dari dalang tersebut, menurut Hendro Priyono, yakni mereka ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Seperti diketahui, media sosial digunakan untuk memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Indradi mengatakan, temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Ade Ari pun menghimbau semua pihak agar tak menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan yang merugikan masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa penyebaran ajakan memicu kericuhan bisa berpotensi dan berujung pada proses hukum. Ya, karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin
bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Gitu ya. Tapi pada waktunya nanti harus diubah. Dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negara. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state. Non-state tapi isinya George Soros, istrinya George Tenet, istrinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Baca semua lah kaum kapitalis begitu. Itu tapi tujuannya apa Pak itu Pak kira-kira? Tujuannya apa? Dugaannya sementara tujuannya? Tujuannya kan sama aja, dari dulu juga maunya menjajah, tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diem aja ya habis. Pak Hendro, Pak, soal kemarin ada WNI yang ditembak Pak di perbatasan Timor Leste. Iya, itu kan lagi ditutup tersebut. Mudah-mudahan ini bukan tersebut. Apa artinya? Biasa itu kalau jaga-jaga makanya pakai peluru apa aja. Kondisinya masih belum tenang ya? Ya Pak, Pak. Terima kasih Bapak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono yakin aksi demo pembubaran DPR yang digelar pada 25 dan 28 Agustus didalangi oleh pihak tertentu. Meski demikian, ia belum bisa menyebutkan identitas pihak tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hendro Priyono seusai mendampingi mantan pejuang Timur Timur bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 28 Agustus. Hendro Priyono menilai aksi demo itu didalangi oleh pihak asing yang menggerakkan kaki tangannya di Indonesia. Ia yakin bahwa kaki tangan yang diperalat dalam aksi demo itu tidak menyadari bahwa sedang dimanfaatkan. Menurut Hendro Priyono, dalang yang bermain bukanlah aktor yang mengatasnamakan negara. Namun meski tidak mengatasnamakan negara, dalang tersebut diyakini sangat berpengaruh. Hendro Priyono bahkan menyebut sejumlah nama diantaranya seperti Taipan Dunia, yakni George Soros, hingga mantan Direktur CIA George Tenet. Menurut Hendro Priyono, sosok dalang tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Dalang itu adalah ingin menjajah Indonesia secara ekonomi. Namun dalam menjajah Indonesia secara ekonomi itu, mereka menggunakan cara yang berbeda. Sebelumnya, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, tepatnya pada Senin 25 Agustus. Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari pembubaran DPR, isu RUU perampasan aset, hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR. Aksi kemudian berlanjut, tepatnya pada Kamis 28 Agustus. Demo tersebut sama-sama berakhir dengan kericuhan sampai malam hari. Media sosial dituding jadi alat memprovokasi massa berunjuk rasa di gedung DPR RI. Polisi mengungkap adanya 3 kanal media sosial yang digunakan untuk memprovokasi pelajar agar ikut berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan temuan itu berawal dari interogasi terhadap 120 pelajar yang dicegah polisi saat hendak menuju lokasi demonstrasi. Menurut Ade Ari, ajakan tersebut disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi untuk menarik pelajar agar terlibat dalam aksi unjuk rasa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akhir Agustus 2025 lalu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono menyebut pihak asing menjadi dalang dalam aksi demonstrasi yang ricuh di gedung DPR Jakarta pada 25 dan 28 Agustus 2025. Terbaru pernyataan Hendro Priyono ini dibantah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Robahu Muzi atau Robi. Robi mengaku berdasarkan informasi yang ia kumpulkan selama ini, dipastikan tidak ada intervensi asing dalam aksi demo yang juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir
ini. Dikutip dari kanal YouTube Hendry Satrio Official Rabu 24 September 2025, Romi mengungkap alasan tidak ada campur tangan pihak asing dalam demo yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah karena pemerintah